Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan melakukan pembahasan dan latihan soal untuk penilaian akhir tahun kelas 8. Yang part 1 kita akan lakukan di bab Pitagoras. Jadi di bab Pitagoras ini sistemnya tuh sama seperti video Bu Fitri yang untuk kelas 7. Jadi kalian scan dulu link ini, di situ nanti ada latihan soal kelas 8 part Pitagoras. Kalian masuk ke situ, lalu kerjakan, lalu cek nilai kalian. Setelah dicek nilainya, nanti baru lanjut ke video ini lagi. Kalian cocokkan jawaban kalian cocok apa enggak dengan cara atau jawaban yang Bu Fitri lakukan di sini. Langsung ya kita ke soal yang pertama. Di sini ada segitiga gitu ya, segitiga A, B, C. Dan dia siku-siku di A. Yang ditanyakan, hubungan panjang ketiga sisi segitiga berikut adalah, ini dasar ya, dasarnya Pitagoras. Pitagoras itu dasarnya kalau misalnya kita punya segitiga, siku-sikunya di sini, misalnya kita punya ini sisi A, terus ini sisi B, ini sisi C, maka sisi A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat gitu ya. Jadi artinya sisi miring kuadrat, A itu sisi miringnya, sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak satunya kuadrat. Nah, di sini kita lihat hubungannya gitu ya. Di sini yang pakai tanda plus itu cuma yang A, yang pilihan yang A ini. Kita cek AC kuadrat. Apakah AC ini sisi miring? Bukan ya. Karena bukan, berarti tentunya yang nomor A ini, yang pilihan A ini salah. Salah ya, bukan. Oke. Sekarang kita punya di sini itu tandanya tuh minus semua. Kalau tandanya minus itu bagaimana? Di sininya itu bagaimana? Nah, caranya tahu itu kita ubah. Kita ubah ya, jadinya misalnya kita pindah ruas, A kuadratnya tetap di kiri, lalu B kuadratnya pindah ke kanan, berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini cara yang pertama. Atau bisa juga kalau misalnya C-nya yang kita pindah, maka jadinya A kuadrat dikurangi C kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Dua-duanya itu betul. Nah, sekarang kita cek dari yang ini, yang B dulu. AB kuadrat, AB itu yang ini ya. AB kuadrat dikurangi AC kuadrat, Apakah betul? Salah ya. Kenapa kok salah? Karena ini sisi tegak dikurangi sisi tegak. Padahal harusnya sisi miring dikurangi sisi tegak. Jadi ini masih salah. Coba yang C. AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Apalagi ini makin salah ya. Kenapa? Karena malah sisi tegaknya dikurangi sisi miring, itu salah ya. Jadi salah juga. Kita coba yang D. BC kuadrat. Nah, BC kuadrat itu kan sisi miring, betul ya. BC kuadrat dikurangi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat, betul. Ini betul. Di sini kalau misalnya Bu Fitri ilustrasikan, BC kuadrat dikurangi AB kuadrat, betul, itu sama dengan AC kuadrat, betul ya. Mantap, sudah betul berarti jawabannya yang ini. Begitu untuk yang nomor 1, kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita ada soal. Perhatikan gambar berikut, bangun segi 4, ini trapesium berarti ya. Panjang sisi yang tidak diketahui pada trapesium siku-siku. Oke, ini kalau dibilang trapesium juga belum mesti. Kenapa? Karena kalau trapesium itu harus sejajar, ada yang sejajar gitu ya. Jadi ini belum mesti. Yang ditanyakan panjang sisi yang tidak diketahui, berarti yang ini. Oke, sekarang kita pakai apa? Nah, kita bisa pakai Pitagoras. Gimana caranya? Kalau kalian perhatikan, ini kan siku-siku di sini ya. Ini, di sini itu 10 meter, di sini 25 meter. Berarti artinya kalau kita cut yang 25 meter ini jadi 10 meter, misalnya 10 meternya itu di sini, lalu kita tarik garis gitu ya. Nah, tarik garis gini, maka ini itu juga siku-siku. Ini tuh siku-siku.
ya. Kalau di situ siku-siku, maka ini bisa jadi segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku misalnya Bu Fitri kasih ini A, titik ini B, ini C. Segitiga siku-siku ABC, bagian AB-nya kalau misalnya Bu Fitri gambar ulang, ya. Misalnya di sini ada gambar seperti ini. Bagian AB nih ya. Maaf, ini harusnya nggak jadi gini. ABC. AB ini panjangnya bukan 25 meter lagi, melainkan 25 meter dikurangi 10 meter, yaitu 15 meter. Terus selanjutnya AC itu diketahui 39 meter. Nah, sekarang dengan prinsip Pitagoras berarti kita bisa tahu bahwa BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Terus kita lakukan perhitungannya gitu ya. BC kuadrat gak diketahui, AC kuadrat 39 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Nah, terus di behind the scene-nya kita hitung dulu 39 kali 39. 9 kali 9 81, 3 kali 9 27, 27 tambah 8 35. 9 kali 3 27, 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11. Kita tambahkan 1, ini 2, ini 4 tambah 1 5, 1 1521. Terus kita hitung juga 15 kuadrat. 15 kali 15. 5 kali 5 25, 1 kali 5 5 tambah 2 7, 5 kali 1 5, 1 kali 1 1. 5, 7 tambah 5 12, 2 di sini 1 di sini, 2 25. Kita hapus behind the scene-nya dulu. Kita kurangi 1521 dikurangi 225, kita kurangi 1 kurangi 5. Nggak bisa ya, karena nggak bisa kita pinjam ke 2, kita pinjam ke 2, 2 kita pinjam 1, sehingga dia sisa 1 gitu ya. Sehingga di sini jadi 11, 11 kurangi 5, 6. 1 kurangi 2 nggak bisa, berarti kita pinjam ke 5, 5 dipinjam 1 jadi 4, 1 di sini jadi 11, 11 kurangi 2, 9, 4 kurangi 2, 2, 1 kurangi 0, 1, 1296. 1296. Nah, terus akhirnya BC itu sama dengan akar dari 1296. Nah, gimana caranya tahu hasilnya gitu ya? Kan di sini ada pilihan 4, 16, 24, 36. Kita lihat 20 kali 20 itu berapa? 400 kan ya? 20 kali 20 itu 400, 16 kali 16 itu berarti di bawahnya 400. Padahal kita di sini butuhnya 1296. Jadi pasti bukan 16. 24, coba kita pikir 30 kali 30 itu berapa? 900. 900 berarti kalau 24 kali 24 di bawahnya 900, padahal kita butuhnya di atasnya 900. Pasti bukan juga. Jadi ini juga salah. Jadi yang kita tes adalah 36 kali 36. 6 kali 6 36, 3 kali 6 18 tambah 3 21. 6 kali 3 18, 3 kali 3 9 tambah 1 10. Kita tambahkan 6 9 2 1 1 2 9 6. Cocok? Berarti hasilnya adalah 36. Seperti itu untuk yang nomor 2. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar gitu ya. Nomor 3, kita di sini dihadapkan dengan suatu peti kayu yang didorong melewati papan miring untuk dibawa ke atas truk. Di sini jika tinggi bak truk dari jalan adalah 1,5 meter. Berarti ini ya, kalau misalnya Bu Fitri bikin ini A, B, C, segitiga A, B, C gitu ya. Terus Bu Fitri bikin segitiga di sini. Maka ini A, B, C. Oke. Di sini kita diketahui tinggi bak truk dari jalan adalah 1,5 meter. Berarti ini 1,5 meter. Dan panjang papan miring adalah 2,5 meter. Berarti ini 2,5 meter. Yang ditanyakan jarak ujung papan miring
yang menyentuh jalan dan roda belakang truk adalah, berarti yang ditanyakan jarak B ke C ya. Nih, oke. Karena ini yang dicari adalah sisi tegaknya, berarti rumusnya adalah sisi miring AC kuadrat sama dengan, salah ya, yang dicari itu BC. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kita langsung masukkan angkanya. AC itu 2,5 kuadrat, AB itu 1,5 kuadrat. Oke, 2,5 kuadrat. 2,5 kali 2,5. Kita kalikan 5 kali 5, 25. 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 5, 2, 6. 625. 625 karena ada dua angka di belakang koma, berarti ini jadinya 6,25. Oke, sip, mantap. Selanjutnya kita hitung untuk yang 15 kali 15. 1,5 kali 1,5. Kita kalikan 5 kali 5, 25. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Kita tambahkan 5, 12, 2, 2, 25, ada dua angka di belakang koma, berarti 2,25. Oke, selanjutnya kita kurangkan. Kalau perkalian, kalian nggak perlu meluruskan komanya, tapi kalau pengurangan dan penjumlahan, kalian luruskan komanya. 6,25 dikurangi 2,25. Oke, kita kurangi 5 kurangi 5, 0. 2 kurangi 2, 0. Komanya tetap 6 kurangi 2, 4. Ternyata hasilnya adalah 4. Sehingga BC itu adalah akar 4. Berapa? 2. 2 meter. Berarti jawabannya yang C. Sudah ketemu. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Soal yang keempat, di sini ada cerita suatu kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan menuju pelabuhan B sejauh 60 km. Keywordsnya selatan ya. Kemudian dilanjutkan ke arah timur menuju pelabuhan C sejauh 80 km. Yang ditanya jarak pelabuhan A dengan C. Oke, sip. Di sini kita tulis dulu arah mata angin. Arah mata angin tuh kayak gini ya, singkatnya ya. Ini Bu Fitri kurang lurus sih. Kita coba gini. Kayaknya salah juga. Kita berarti coba 4 ini. 4 gini. Oke, kalau di arah mata angin, atas tuh kalau di peta gitu ya, atas tuh utara, selatan. Kalau utara selatannya seperti ini, berarti barat itu ada di sebelah kiri, timur itu ada di sebelah sini. Oke, sekarang kita ilustrasikan. Suatu kapal berlayar dari pelabuhan A, berarti titik awalnya itu di A ya. Di A, di sini anggap aja ini titik A. Ke arah selatan, berarti ke bawah ya. Kalau gitu A-nya Bu Fitri pindah ke sini. Ke arah bawah sejauh 60 kilo. Nih, 60 kilo. 60 km. Itu ke B. Selanjutnya dilanjutkan ke arah timur. Oke, karena mau ke kanan, berarti B-nya Bu Fitri pindah ke sini. Ke arah timur 80 km. 80 km. Itu ke pelabuhan C. Yang ditanya jarak A ke C. Ini gampang ya, karena ini sisi miring, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini sisi miring. AB-nya adalah 60, BC-nya 80. Gampang. 6 kali 6, 36. 0-nya ditambah 2. Kenapa? Karena 0 pangkat 2, jadi 0-nya tambah 2. 8 kali 8, 64. 0-nya juga ditambah 2. Sehingga sekarang kita tambahkan 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 6 tambah 4, 0. Terus ada 1 di atasnya gitu ya.
6 tambah 3, 9 tambah 1, 10. Sehingga hasilnya adalah 10.000. Berarti AC itu akar dari 10.000. Kalau gini caranya, kalau udah nolnya belakangnya itu 0 aja dan depannya itu 1, berarti kita pertama itu tinggal cari akar 1. Akar 1 itu berapa? 1. Terus nolnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Karena ini akar 2 ya, berarti 4 dibagi 2 berapa? 2. Berarti nolnya sisa 2. AC itu sama dengan 100 kilometer. Gampang sekali. Sudah ketemu? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sekian untuk latihan soal yang Pitagoras ya, kurang lebih soalnya nanti untuk PAT akan seperti ini. Tentunya kalau misalnya kalian punya soal-soal yang lain yang mau kalian tanyakan terkait materi Pitagoras, silahkan kirimkan melalui link yang ada di description box. Jadi kirimkan di link itu, nanti akan Bu Fitri buatkan video pembahasan pendeknya gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.